dari judulnya teman-teman sendiri sudah sempat lihat ya bahwa konsep atau tema yang kita bawakan hari ini adalah from cubicle to common space gitu. Nah, apa sih kira-kira latar belakangnya yang membuat kita membuat sharing session ini? Tentunya kita semua tahu bahwa saat ini LPTUI sudah hampir selesai ya pembuatan common space-nya. Jadi untuk ruang kerja LPTUI ini ada beberapa perubahan, jadi dari sistemnya yang cubicle kemudian direnovasi hingga konsep ruang kerjanya itu nanti akan berbentuk menjadi common space gitu ya. Jadi bekerja di satu ruangan secara bersama-sama, nggak ada sekat lagi, dan ini juga sudah disesuaikan dengan visi, misi, dan value terbaru dari LPTUI gitu ya. Nah, tentunya perubahan ini kan baik itu nantinya untuk ruang kerja dan lain sebagainya, itu tentu akan membawa kita untuk menyesuaikan kembali nih dari cara kerja yang biasa dilakukan dengan ruang cubicle ke common space. Nah, jadi kesempatan kali ini kita bisa saling sharing dari teman-teman narasumber yang sudah kita undang, kira-kira apa yang perlu dipelajari, gimana sih pengalamannya pindah dari cubicle ke common space gitu, apa sih keuntungannya bekerja dengan common space. Dan juga dari teman-teman yang tadi sudah disebutkan ada interior designer dan art consultant yang bekerja sama juga dengan LPTUI. Nanti kita sama-sama dengar apa sih common space-nya seperti apa, konsepnya, dan tema yang dibawa itu seperti apa untuk common space yang ada di LPTUI. Kurang lebih seperti itu nih Mbak Vivi untuk acara kita hari ini gitu ya. Jadi nanti sistemnya adalah talk show. Mungkin kita akan nanya-nanya kepada para narasumber, dan bagi teman-teman juga yang penasaran dan mau menanyakan lebih lanjut mengenai pengalamannya, baik membentuk common space di LPTUI ataupun nanti pengalaman bekerja dari cubicle ke common space, gimana adaptasinya dan tantangan yang dihadapi, boleh banget teman-teman nanti langsung aja di kolom chat langsung tulisin pertanyaan-pertanyaannya, atau nanti ketika ada kesempatan bisa kita sebutin ya, untuk nanti teman-teman bisa langsung bertanya nih kepada narasumbernya. Gitu sih kurang lebih Mbak Vivi. Nah, jadi cukup seru juga ya Mbak Aul. Pasti teman-teman Betul. penasaran nih konsep working space kita seperti apa. Nah, di sini kan sudah hadir nih Mas Genta. Betul. Halo Mas Genta, boleh kita ngobrol-ngobrol nih Mas Genta? Halo. Oke. Selamat siang. Sore. Sore Mas Genta. Nah, teman-teman, Mas Genta ini adalah interior design ya, yang Halo, jadi salam kenal semuanya. Iya. Oke, nah masih muda ya. Jadi pasti cocok banget sama teman-teman milenial LPTUI. Pasti desainnya juga ini milenial banget deh ya. Nah, Mas Genta boleh dong sharing cerita nih mengenai desain common space LPTUI. Seperti apa sih Mas konsepnya? Dan kalau misalnya mau di-sharing gambar-gambarnya juga boleh banget ya Mas Genta. Oke, iya. Sebelumnya maaf pakai masker nggak apa ya, lagi di kantor soalnya. Iya, it's okay Mas Genta. Ya, jelas makasih. Kok. Ya, untuk konsep ini kan sebenarnya saya dan tim Grad juga ngobrol banyak dengan Pak Ari, Pak Andi, terus ada jajaran manajernya Mas Ovi, ada Mbak Miranti, dan 4-5 orang kalau nggak salah ya. Itu kan juga akhirnya pada prosesnya kami merancang itu sesuai dengan kebutuhan yang kerja di sana gitu. Dan bagaimana kami bisa mendesain sesuatu untuk mensupport keberlangsungan atau sistem kerja yang ada di situ. Mungkin saya coba ini ya, share layar supaya bisa lebih menjelaskan lagi. Sudah kelihatan? Sudah Mas. Sudah ya? Sudah. Ya, jadi mungkin sebelumnya saya pengen cerita juga latar belakang kenapa pada akhirnya saya mengajukan konsep ini dan diskusi lagi dengan Pak Ari, Pak Andi, dan timnya LPTU sendiri itu. Nah, pada dasarnya itu tren berkantor memang berubah-ubah dari masa ke masa gitu. Terus kira-kira yang nge-set trennya itu apa sih? Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi tren tersebut. Yang pertama itu culture, terus industri, sama teknologi. Nah, pertama itu si culture memang menjadi
jadi faktor besar karena di dalam kantor itu biasanya ada beberapa generasi yang kerja di situ. Makanya sistemnya pun kadang berubah-ubah ataupun harus mengikuti yang paling banyak ada di situ generasi yang bisa begitu. Kemudian kalau untuk industrinya cukup dinamis perubahan industri saat ini, makanya sistem di kantor pun berubah, apalagi misalnya udah banyak industri IT itu punya pola kerja yang lumayan berbeda dari industri-industri yang lain, dan akhirnya yang lain berusaha mengopi apa yang dilakukan oleh perusahaan IT, dan terbukti kan kalau IT punya sistem yang berbeda tapi output produknya pun masih bagus gitu, walaupun kerjanya terlihat santai terus kasual gitu, tapi bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu teknologi. Perubahan teknologi juga sangat mempengaruhi layout ataupun kebutuhan di kantor. Makanya ketiga faktor ini yang berubah banyak tren berkantor gitu. Nah, kemudian kalau saya tarik mundur sedikit tentang gimana sih jalan dari waktu-waktu gitu si kegiatan berkantor, ini sebenarnya masih berkaitan dengan konsep yang saya tawarkan. Ini apa ya, kayak hasil riset saya, tapi baru saya susun lagi gitu untuk di-share ke teman-teman sekarang. Misalnya dari tahun 50 itu masih menggunakan mesin tik, terus filing masih manual, jam kerjanya masih lebih dari 40 jam, kemudian di situ boleh merokok, terus pakaiannya masih sangat formal, pakai dasi, pakai jas gitu. Nah, tapi seiring jalannya waktu, tiap dekade pasti ada perkembangan yang membuat satu sistem itu berubah. Kayak misalnya tahun 60 itu teknologinya udah sedikit berkembang, ada Xerox machine, akhirnya kubikel tercipta di tahun tersebut. Kemudian 10 tahun kemudian terciptalah komputer yang ukurannya masih gede-gede, jadi mungkin membutuhkan meja yang lebih besar, terus kubikalnya semakin private, file semakin banyak, itu juga membuat trennya berubah lagi. Dan di tahun ini pun, di dekade ini pun, kantor-kantor mulai memikirkan bagaimana memiliki furniture yang ergonomis sehingga bisa mensupport atau membuat kerjaan yang si staffnya itu semakin produktif gitu, dengan postur kerja yang nyaman, ketinggian yang sesuai gitu. Nah, kemudian di dekade yang berikutnya, 80 itu fax machine ditemukan, jadi ya berubah lagi tuh trennya. Ada perubahan-perubahan. Dan akhirnya masuk ke era 90, ini tuh sudah memasuki era shifting antara analog dan digital sebenarnya. Di sini udah ditemukan disket, terus handphone jadul. Nah, ini dua hal ini yang ngebikin mulai adanya orang bisa kerja di rumah, bisa bawa file ke rumah, terus bisa komunikasi jarak jauh lebih gampang. Kemudian selain teknologi ada juga kebiasaan lain kayak equality, terus colorful attire, casual Friday, dan jam bekerja pun lebih berkurang. Nah, maksudnya yang di bawah ini, equality itu maksudnya pada tahun ini, era shifting ini, antar level ataupun yang hierarkinya lebih tinggi biasanya sudah tidak terlalu diistimewakan lagi, tidak, ruangannya lebih terbuka, terus kadang-kadang bisa bergabung dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Benar-benar rasa gitu gapnya antar level. Nah, di sini quality lebih diperkuatin lagi gitu. Terus baju-bajunya mulai lebih makin santai dan terciptanya casual Friday. Kayak kalau di Indonesia pakai batik hari Jumat. Nah, terus di tahun 2000 itu ditemukanlah smartphone. Jadi bekerja bisa semakin di mana-mana dan komunikasi makin gampang banget. Dan coworking ditemukannya apalagi mulai di sekitar tahun 2000-an ini. Karena beberapa udah pakai laptop, terus smartphone, komunikasi makin gampang. Jadi yang namanya meja dedicated itu udah nggak terlalu diperlukan lagi, karena nggak semua orang pakai komputer, sehingga buat kantornya pun sendiri nyediain meja kosong atau komunal yang orangnya bisa pilih itu lebih efisien juga untuk biaya operasional kantor tersebut. Dan semakin banyaknya laptop, handphone, terus dulu pakai disket mungkin tahun 2000 ada USB, home office, makin banyak tuh orang-orang yang di rumah. Karena semakin gampangnya mobile, bisa dibawa segalanya. Dan collaboration mulai tercipta di tahun ini.
antar brand atau antar industri yang berbeda itu mulai crossing, daripada mereka berkompetisi mending berkolaborasi di sini. Nah, lalu dekade setelah 2010 ini baru benar-benar kebanyakan yang menggunakan laptop, dan semakin remote, semakin banyak perusahaan IT, dan dari perusahaan IT itu yang menciptakan kultur ala-ala coworking itu yang benar-benar meja komunal, orang yang bisa kemana-mana karena udah pakai laptop semua. Dan beberapa industri lain yang non IT mulai meniru cara kerja seperti itu. Tuh. Dan attire-nya, pakaiannya bisa mulai tergolongkan nih di tahun ini. Kayak misalnya di kereta, kita bisa tahu lu anak IT ya, lu dari desainer bajunya apa ya, template orang-orangnya udah mulai kelihatan gitu. Mana yang orang bank, mana yang apa, udah jelas. Nah, terus yang sekarang tuh bagaimana sih tren berkantornya, dan ini adalah konsep yang kami terapkan untuk CLPTU ini. Yang pertama itu ada human centric, kemudian sustainable, terus flexible, dan connecting community. Nah, keempat hal tadi yang mau kami terapin itu sebenarnya juga ada beberapa poin lagi di dalamnya. Yang pertama si human centric, di situ ada work-life balance, wellness center, resource prioritize, serta equality. Memang kalau di human centric ini sebuah kantor memang diciptakan untuk bagaimana si kantor tersebut benar-benar nyaman untuk orangnya dan memperhatikan hal kecil yang dibutuhkan orang tersebut. Beda dari tahun sebelumnya yang kantor itu memang tempat bekerja gitu, di mana orang yang mesti kerja di dalam kubikel, pakai komputer, jadi nggak terlalu mikirin hal-hal lain selain yang non kerjaan, seperti itu. Nah, terus sustainable dan dynamic sebenarnya hampir sama. Ini adalah di mana untuk berkepanjangan si kantor tersebut. Jadi kantor nggak stuck pada suatu sistemnya bisa bertumbuh ataupun berubah. Itu juga disupport dari desain dan material yang digunakan, serta layoutnya seperti apa, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian ada biophilic dan energy safe. Nah, biophilic ini adalah suatu keinginan manusia yang ingin ada hubungannya dengan nature. Itu tuh bisa berupa naruh tanaman ataupun banyak bukaan, banyak cahaya alami. Serta energy safe yang lumayan berkaitan dengan biophilic. Jadi bagaimana si kantor tersebut memiliki desain yang bisa menghemat daya listrik yang digunakan dalam keseharian kantornya. Nah, yang terakhir si community ini adalah dia si yang berkaitan dengan topik ini, gimana yang tadinya lebih individual sekarang benar-benar lebih komunal, lebih kolaboratif, lebih open, dan bisa bekerja dimanapun, baik itu dimanapun di kantornya pindah-pindah ataupun dimanapun di luar kantor, remote gitu. Nah, terus gimana sih mengimplementasikan keempat faktor ini ke dalam desain yang mau kita buat. Nah, ini adalah desain yang sudah jadi, insya Allah minggu depan ya tadi Bu Vivi akan selesai. Saat ini udah berapa persen? Mendekati banget lah ya, pokoknya tinggal beberapa furniture. Sampai udah ada yang sempat curi start bikin kopi duluan. Oh, udah ya. Berarti udah fungsional ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sudah. Nah, jadi kalau secara zoning di sini ada beberapa zoning. Pertama yang di luar itu tempat resepsionis, kemudian ada tempat nunggu yang misalnya orang nggak punya akses masuk. Kemudian ada juga ruang admin, ini pindahan dari atas. Yang tadinya ruangannya cukup besar, di sini kita efisienin, ruangannya lebih kecil dan ada di belakang si resepsionis. Jadi area atasnya bisa dimanfaatkan untuk. Kemudian masuk ke dalam, pertamanya ada library. Nah, ini rutenya kurang lebih seperti ini. Di dalamnya ada library, terus di kanan kirinya, di kiri ada pantry untuk area breakout-nya, refreshing. Kemudian ada juga meeting room yang bisa connecting, jadi tengahnya bisa terbuka. Kemudian di atasnya pantry ini ada ruang manager. Nah, di luarnya ruang manager ada area untuk talk show dan tempel sama area kerja untuk associates. Di sini juga ada dua macam tempat kerja. Ada yang bentuknya
komunal kayak di kantor biasa, ada juga yang bentuknya diner pakai bangket gitu. Jadi suasananya lebih berbeda. Dan kemudian yang terakhir ada ruang interview ataupun ruang meeting. Kurang lebih seperti itu untuk layoutnya. Nah, sirkulasinya pun juga dibikinnya kita bisa berputar, jadi nggak ada yang mentok di mana-mana kecuali dalam ruangan. Di area commonnya ini sirkulasinya jadi kemana-mana lebih gampang gitu dan bisa saling lihat sebenarnya. Jadi open gitu. Nah, terus untuk implementasinya, yang pertama itu si human centric ini, jadi bagaimana kita mendesain sebuah kantor yang benar-benar bisa lebih mensupport kebutuhan penggunanya serta memikirkan hal-hal kecil yang dibutuhkan staff tersebut. Jadi kayak misalnya sekarang ada kayak mental illness kayak gitu-gitu lah, itu kan diakibatkan karena terlalu fokus ataupun tidak ada yang bisa dilakukan lain saat dia bekerja. Nah, jadi di sini kita ngebuat beberapa tema ruangan yang berbeda. Jadi kondisinya pun fleksibel. Di saat dia mau serius, ada ruangan meeting yang bisa dipakai kerja di saat nggak dipakai meeting. Terus ada area kantin yang bentuknya juga ala-ala kafe, jadi suasananya berubah juga. Terus area kerja komunalnya juga dibikin kayak restoran ini, bangket, jadi nggak terlalu serius, tapi secara secara ergonomi tetap memadain buat orang kerja. Jadi secara produktivitas juga nggak terganggu gitu dengan suasana yang santai, tapi kebutuhan ergonomi juga kita penuhin. Oh ya, dan dari resepsionisnya pun juga didesain lebih warm gitu, jadi nggak terlalu menyerupai kantor. Di sini pakai material kayu-kayu dan ada lampu warna kuningnya supaya menciptakan suasananya lebih santai gitu, nggak terlalu stressful kayak kantor lah, kayak gitu. Terus untuk yang equality ini juga, misalnya kita memang menyediakan ruangan dedicated buat manajer, tapi manajernya pun sebenarnya masih bisa kerja di area-area komunal ini. Kayak misalnya ruangan kerja kan yang saya kuningin ini, tapi di saat dia mau bergabung, ya nggak masalah banget untuk bisa kemana-mana, pindah-pindah. Dan ruangan meeting dan ruangannya manajer pun itu bisa dipakai meeting juga, Bu. Kalau misalnya yang lain butuh untuk meeting di situ, kayak gitu. Dan ada beberapa tema yang saya bilang tadi, kalau misalkan dia jenuh kerja di komunal yang kanan ini, bisa ke yang kiri ataupun ke yang atas. Dan kalau misalkan mau private, bisa pindah lagi ke ruang meeting yang benar-benar kosong gitu, yang butuh privacy. Nah, kemudian untuk sustainable dan dynamic ini, kita ngebikin beberapa mode lah untuk si kantor ini. Kayak misal gambar nomor 1 dan sebelahnya yang kanan, itu sebenarnya satu view yang sama, tapi kantornya bisa transform menjadi settingan untuk dengerin atau nonton podcast atau nonton seminar gitu. Yang tadinya area kerja biasa, semuanya bisa dipindah-pindah jadi kayak gini. Jadi sebenarnya kebanyakan furniture-nya bawahnya kita kasih roda, jadi benar-benar dinamis dan bisa ngikutin kebutuhan kegiatannya mau seperti apa si kantornya. Jadi, itu bisa multifunction banget ya nih, betul, Mas Genta, multifunction ya. Dan di ruang meeting yang nomor 2 ini juga yang gambar bawah kanan, dia juga bisa connecting, jadi di saat mau banyakan aktifnya bisa dibuka gitu. Kalau mau lebih private dan sendiri bisa ditutup seperti itu. Nah, terus untuk yang biophilic energy safe, kita ngebikin ini open office, Bu Vivi. Jadi benar-benar tanpa sekat, tapi ini di sini ada untuk library, ada sekat juga. Tapi untuk cahaya, jadi benar-benar bisa tembus ke semua arah nih, Bu. Jadi penggunaan lampu pun bisa berkurang. Nggak. Kalau yang sebelumnya kan kotak-kotak ruangan ya kantornya. Nah, ini benar-benar kita open. Jadi cahaya dari sebelah kanan bisa ke kiri, yang kiri pun bisa ke kanan gitu. Jadi kalau masih pagi, siang itu cahaya mataharinya masih kuat dan pasti kesan yang diterima sama orang yang kerja akan beda gitu dibandingkan sama cahaya lampu biasa. Jadi kesan naturalnya akan lebih terasa. Yang terakhir yang connecting ini
Jadi kita benar-benar ngebikin semuanya open tadi dan nge-trigger orang untuk berdiskusi sebenarnya, karena nggak ada sekat antar area kerja, dan antara satu sama lain bisa saling melihat gitu. Jadi mudah untuk berkomunikasi, dan pintu meetingnya pun juga pakai kaca, jadi masih kelihatan dari luar gitu, dan ya bisa kerja di mana-mana karena sekatnya hampir nggak ada, dan sirkulasi juga bikin dia bisa muter-muter gitu, jadi enak buat pindah-pindah. Ya kurang lebih itu sih yang konsep yang saya sampaikan buat si LPTU ini. Jadi keempat aspek ini bagaimana saya nerapinnya ke dalam kantor ini kayak gitu. Iya. Oke. Ya. Ya. Wah, ngelihat ini kayaknya teman-teman LPT yang masih work from home-nya agak jauh, pengen balik ke Jakarta cepet deh kayaknya. Mudah-mudahan. Oke, keren banget nih Mas Genta. Jadi sambil kerja tuh bisa berasa kayak kerjanya di kafe gitu ya, Mas? Betul. Oke, keren banget. Selain kayak di kafe, sebenarnya itu dia ada beberapa tempat yang bikin suasananya beda. Jadi kalaupun pengen serius bisa ke ruang meeting ataupun yang duduk di kursi ada rodanya itu. Tapi kalau benar-benar pengen lebih santai bisa di kafe atau yang di bangket itu. Iya. Jadi bikin sedinamis mungkin sih untuk. Nah. Karena kebutuhan kerja kita juga sometimes dynamic banget ya. Ya, betul. Ada saatnya kita butuh kolaborasi, ada saatnya kita butuh fokus sendirian. Oke. Jadi memang yang dituju seperti itu. Ya. Oke, keren banget Mas Genta. Thank you nih udah menjelaskan dan udah sharing juga. Teman-teman, saya undang ya kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai desainnya, ini feel free, boleh lewat chat dulu, nanti kita akan bahas. Nah, jadi tadi dari Mas Genta udah seru banget. Oke, Mbak Aul, boleh dong sekarang kita bahas dari sisi artistiknya nih Mbak Aul. Boleh kita colek-colek Mas Awan. Oke, Mas Awan ada di tempat? Halo semuanya. Halo. Selamat Kedengaran sore, suara saya? Mas Awan. Terdengar jelas, Mas. Selamat sore. Oke. Jadi baik. bisa saya mulai ya? Oke, silakan Mas Awan mau langsung share materi ini ya. Jadi perkenalkan, nama saya Awan Pamungkas. Nah, di sini saya posisinya sebagai art consultant. Nah, belum familiar mungkin ya profesi art consultant itu apa sih? Coba saya jelasin dulu. Jadi art consultant itu pada dasarnya adalah sebuah jasa konsult untuk kebutuhan karya seni pada suatu tempat, di mana tempat tersebut membutuhkan ide atau yang berbentuk estetik, lukisan, patung, dan lain-lain. Nah, untuk LPTU ini tersebut, kebetulan kasusnya membutuhkan grafik berupa lukisan dinding atau yang biasa kita sebut mural. Ya kan? Nah, mural itu ada macam-macam jenisnya. Kalian mungkin teman-teman juga sering lihat di jalan ada gambar-gambar yang biasa orang sering taruh, terus atau ada iklan yang menggunakan manual lukisannya. Nah, itu bisa disebut mural. Nah, cuman saya akan coba guide dulu untuk lebih dalam apa sih mural itu gitu. Nah, ini saya kasih lihat ya. Saya sharing screen ya. Ya, silakan Mas Awan. Halo. Ya. Oke, silakan Mas Awan kalau mau share screen. Oke, share. Oke, jadi udah kelihatan semuanya? Terlihat, Mas. Oke, iya. Jadi ini pada dasarnya porto saya. Nah, di sini saya bisa menjelaskan lebih jelas pekerjaannya apa aja sih yang biasa dikerjakan oleh mural artis gitu pada dasarnya. Jadi kita sebenarnya melengkapi kebutuhan interior. Jadi kalau tadi Mas Genta sudah membuat interiornya, nah biasanya hubungan interior dan art consultant ini lumayan erat karena saling membutuhkan. Ketika ada desainer interior yang kebingungan, ini kayaknya ditaruhnya apa ya? Mural bagaimana, atau lukisan yang gimana, atau mungkin ketika ada patung yang gimana. Nah, itu bisa kita kondisikan ke kami, dan kita juga nanti akhirnya tektokan balik sama interior designer tersebut. Apakah mural ini cocok, apakah ini berbahasa dengan bahasa yang sama dengan interiornya. Jadi jangan sampai muralnya itu sama interiornya nggak nyambung. Nah, itu yang kita hindarkan. Gitu. Dan fungsinya mural itu adalah bukan sebagai suatu statement yang sangat bold gitu. Jadi jangan sampai muralnya itu terlalu berisik sehingga interiornya itu ketutup. Nah, itu yang kita hindari untuk pekerjaan korporat biasanya.
Beda lagi dengan ketika ada pekerjaan yang membutuhkan mural itu harus jadi center of attention atau focal point. Nah, untuk mural ini sendiri, ini bisa kalian lihat, jadi jenis-jenis mural itu banyak banget. Ada yang super simple, ada yang seperti ini di outdoor, terus ini di cafe, terus, nah ini jadi salah satu contoh kasusnya yang paling unik ketika saya disuruh untuk menggambar. Jadi ini sebenarnya rumah orang ya. Jadi rumah orang dia pengen ada di area bermain anaknya, dia pengen ada suatu grafik, cuman nggak mau rame, tapi pengen yang berhubungan dengan anak kecil gitu. Dan kebetulan orang tersebut, saya kan juga sempat ketika saya ada pekerjaan, saya ketika itu saya pasti bertemu dengan klien dan saya akan interview kurang lebih kebutuhannya apa, personality kliennya sebagaimana, supaya bisa saya cocokkan ke pekerjaan yang akan saya tampilkan. Nah, jadi kebetulan ketika dia ngasih saya spot ini lumayan gede, terus background-nya dia ternyata cukup religius, jadi saya taruh di sini cerita tentang Ark Noah, Noah's Ark, atau kalau di bahasa Indonesia biasanya kapal Nabi Nuh. Nah, tapi diterjemahkan dalam bahasa anak-anak gitu. Jadi ini sebenarnya aktivitas binatang-binatang lagi coba pengen ngebikin kapal Nabi Nuh gitu. Nah, terus di kiri ada Rejoice in the Lord of Always Rejoice gitu. Itu kutipan dari Alkitab. Nah, jadi sebenarnya mural pada dasarnya melengkapi kebutuhan interior untuk kasus seperti ini. Seperti itu. Nah, terus untuk LPTUI itu gimana sih? Untuk LPTUI, oke. Ini adalah desain buat talk show, dinding talk show. Tadi kalau kalian sempat lihat apa namanya isonometric view dari interior, ini sebenarnya ada dinding ini, cuman dinding ini hanya logo LPTUI doang. Dan Mas Genta mentitahkan ke saya, ini tolong diolah sebagai mural nanti gitu. Nah, jadi ini adalah grafis yang akan saya tampilkan dan ini udah dieksekusi juga, ini udah selesai. Jadi kalau teman-teman ke site-nya langsung, ini udah ada gitu. Nah, terus sebenarnya di balik grafis ini atau yang saya olah ini ada nilai-nilainya nggak? Nah, ketika ada proses presentasi, ada proses tech talk, revisi dan lain-lain, pasti selalu ada feedback dari klien untuk menambahkan nilai-nilai gitu. Karena kan pada dasarnya kita outsider kan. Nah, ketika yang punya nilai-nilai tersebut biasanya orang yang bekerja di sana yang lebih paham. Nah, di request coba tolong taruh nilai-nilai dari LPTUI yang mereka coba usung atau visi misi. Nah, visi misinya itu sebenarnya dan nilainya lumayan banyak. Ada terpercaya, profesional, peduli, pembelajaran, inovatif, riset, teknologi, dan saya tambahkan ada proses. Nah, setiap nilai-nilai ini bisa kita jabarkan secara tafsir masing-masing, tapi saya simbolkan. Yang pertama, kayak misalkan terpercaya. Ini tuh tangan memberikan hati, simbol rasa memberikan rasa percaya gitu. Profesional disimbolkan untuk jam, terus kepeduli itu kayak nilai ini adalah upaya menunjukkan rasa saling kasih nih, diilustrasikan dengan merawat tanaman yang penuh dengan kasih sayang dan kesabaran. Biasanya yang suka ngerawat tanaman orangnya tuh sabar sih, karena tanaman itu kan numbuhnya lama ya, dan kita harus care banget setiap hari, harus kita harus kita siram, kita perhatikan tumbuh kembangnya. Pembelajaran, terus kita coba simbolkan dengan gimana human mind yang terus bekerja dengan gear gitu. Inovatif. Nah, inovatif ini cenderung ketika ada 10 memproduksi hal yang sama, dia mencoba yang beda gitu. Nah, ini simpel banget sih, simbolnya cuma dari titik ini, cuma ada yang beda. Nah, itu diharapkan oleh PTUI. Pengen berusaha seinovatif mungkin setiap masa. Riset. Nah, riset ini disimbolkan oleh magnifier atau mungkin kaca pembesar gitu. Karena dia biasanya kalau kita ingin melihat lebih dalam, lebih jelas, apa lebih dekat, biasa kita pakai kaca pembesar. Teknologi, nah ini berhubungan sekali dengan era yang udah kita usung, era lumayan milenial, di semuanya harus pakai teknologi karena ease of access, terus kemudahan untuk berkomunikasi, disimbolkan oleh bentuk sirkuit gitu. Nah terus, nah yang satu lagi nih hobi nih, dan ini semuanya mungkin value ini punya di semua perusahaan, itu proses, kayak ibarat menuju satu tujuan dengan pelan,
tapi kecepatannya konsisten, dan yang terpenting sehat, tetapi fokus. Jadi itu sebenarnya sama kegiatannya dengan bersepeda. Jadi simbol-simbol ini kurang lebih sih uh, mewakili untuk hal tersebut gitu. Nah, terus lanjut untuk tembok yang ini adalah tembok meeting room yang bisa dibuka ya, kalau nggak salah ya. Jadi di tengah-tengahnya itu ya. Nah, terus ini adalah gambarnya, tapi ini muka-muka orang nih. Sebenarnya artinya apa sih? Gitu. Nah, ini detailnya. Jadi ada muka-muka orang berbagai ekspresi, terus ada tulisan live to express, not to impress. Artinya apa sih? Gitu. Artinya adalah saya percaya bahwa hidup itu lebih penting ketika kita bisa mengekspresikan apa yang kita mau dibanding untuk mengimpress sekitar. Karena banyak banget sekarang orang-orang yang berusaha sebaliknya. Gitu, dia tidak bisa mengekspresikan, tapi akhirnya tujuannya mengimpress orang terus. Tapi dia sebenarnya nggak mau atau mungkin nggak terlalu suka dengan hal tersebut gitu. Nah, ketika ruangan ini digunakan dan fungsinya sebagai podcast, nah podcast itu kan sebenarnya bercerita tentang histori orang, pekerjaan orang, latar belakang, cerita, masalah, dan lain-lain. Nah, di situ diharapkan yang narasumber tersebut bisa mengekspresikan ceritanya. Jadi kita akhirnya terinspirasi. Nah, di situ pun juga banyak bakal ada ekspresi-ekspresi yang humanis secara tampilan ya. Ada yang pasti nanti di podcast mungkin ada yang tertawa, ada yang sedih, ada yang galau, terus ada yang bengong atau mungkin bertanya-tanya. Nah, itu sebenarnya lumayan dalam sih pesannya di podcast ini gitu. Nah, tapi jadi sebenarnya ini diambil dari ekspresi asli manusia nih yang saya simplifikasikan ke dalam kartun supaya ditangkapnya lebih enteng, visualnya nggak terlalu berat karena saya nggak mau tembok ini terlalu menjadi pusat perhatian gitu karena ini fungsinya sebagai dekorasi. Dan ini adalah dasar dari 11 facial expressions kalau di ilmu psikologi kalau nggak salah. Jadi saya waktu itu dikasih saran coba cari 11 facial expressions dan itu kayak ada emosinya apa aja sih, angry, sad, more kayak galau gitu. Nah, ini sebenarnya merangkum. Cuman ini di sini sebenarnya nggak 11 tepat sih. Ini sebenarnya ada 12. Soalnya menurut saya blockingnya bagusan kalau tambah 1 gitu. Oke, next. Nah, ini jadi ada sisi di mana di samping kanan itu nanti di kiri ada desain tentang penjabaran visi misi dan value-nya. Yang di samping kanan itu ada grafis mural. Muralnya kecil, sekitar mungkin 80 kali 1 meter gitu ya. Nggak terlalu besar. Cuman grafisnya seperti ini. Nah, ini grafis ini sebenarnya ngomongin apa sih? Di sini ada tulisan Together Strong. Lumayan bold itu pesannya. Di sini juga ada semut yang lagi meranjak ke atas rame-rame, terus ada sinar lampu dan ada bohlamnya. Nah, ini saya pengen ngomongin tentang teamwork, tentang teamwork disimbolkan oleh semut. Semut sangat kental sekali dengan teamwork dan dia salah satu individu makhluk ciptaan Tuhan yang sangat kuat karena dia bisa mengangkat 10 kali beban tubuhnya gitu. Nah, ketika kita punya kemampuan tersebut dan kita bekerja sama, bakal strong. Nah, terus idea. Nah, di sini disimbolkan oleh bohlam. Yang pada dasarnya kita lumrah ketika kita punya ide, wah ini kayaknya dulu di kartun-kartun biasanya kita ngelihat kalau muncul ide nih gitu. Nah, itu biasa disimbolkan oleh bohlam gitu, kayak lampu yang menyala ting seperti itu. Nah, ketika kita udah punya ide, kita harus membuka jalannya nih. Nah, sinar lampu itu adalah jalannya. Gitu, itu fokus. Kita harus fokus di situ. Fokus untuk satu tujuan, fokus untuk satu visi, fokus untuk satu misi, dan kita berangkat dari mindset. Mindsetnya itu adalah together strong. Seperti itu. Jadi pesannya seperti itu untuk grafik yang ini. Nah, di sini juga ada
selain mural yaitu lukisan. Ini masih belum jadi, tapi kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini tuh apa sih? Ini dari teman-teman ada yang bisa mendefinisikan nggak? Ini sebenarnya gambar apa? Oh, Porsche. Halo? Rorschach. Ya, ini jadi Rorschach test, benar. Ya, Rorschach test. Ini jadi ini kalau mungkin lumayan lumrah ya. Rorschach test itu di tengah masyarakat juga ya, karena ada sempat di mana-mana juga, caranya populer sekali gitu buat orang awam. Nah, ini sebenarnya kumpulan gambar yang bukan ciptaan. Ini adalah dari kumpulan-kumpulan gambar yang saya satukan. Jadi waktu itu sempat ada sesi gambar pada teman-teman LPTUI gitu. Jadi kalau nggak salah sampelnya tuh ada sekitar 15 sampel, terus dari sampel-sampel tersebut saya coba gabungin. Nah, jadilah gambar seperti itu. Dan uniknya Rorschach test kan setiap individu pasti sangat beda ya hasilnya ya, benar-benar beda sekali gitu. Nah, sekian. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Awan untuk sharingnya. Ingat banget sih waktu itu sempat ikutan juga ya untuk bikin celup-celup benang ke tinta untuk membentuk si gambar Rorschach-nya itu menarik banget, ternyata jadinya tuh seperti ini gitu. Makin penasaran lagi tentunya gimana sih ketika itu diaplikasikan ke dinding berarti gitu ya nantinya. Benar. Dan gimana sih perpaduan antara interior design dari Mas Genta nih dan kemudian muralnya Mas Awan ke Common Space LPTUI nantinya. Pastinya teman-teman di sini juga penasaran jadinya nanti akan seperti apa. Nanti kita tunggu ada lagi nih ya agendanya di waktu yang akan datang gitu. Amin. Tunggu aja. Nah, selanjutnya nih Mbak Vivi, kita akan ke siapa nih untuk ngobrol-ngobrolnya nih? Nah, Mbak Aul, tadi waktu Mas Awan sedang memberikan penjelasan, sudah hadir di sini narasumber kita nih, Ibu Fei Wongso. Selamat sore, Ibu Fei. Halo, selamat sore. Halo, Bu Fei. Nah, Bu Fei ini adalah CEO dari Kumpul.id. Nah, beliau juga Presiden at Coworking Indonesia. Nah, karena Bu Fei ini waktunya sangat terbatas ya, Bu Fei. Terima kasih sekali loh, Bu, sudah meluangkan waktu, sudah hadir. Nah, kita mungkin akan meminta sharing dari Bu Fei duluan nih ya, mengenai bagaimana sih tren kerja di coworking, Bu Fei, dan mungkin ada tips-tips supaya kita bisa membuat common space kita ya, coworking space kita ini menjadi tempat kerja yang menyenangkan. Silakan Bu Fei. Terima kasih Bu Vivi. Halo Mas Ari. Tadi sudah ngobrol, lalu kemarin juga ngobrol sore. Terima kasih dengan Bu Monica gitu ya. Terima kasih sudah diajak sharing di sini. Keren banget nih LPTUI membuat sesuatu gebrakan yang lebih, sebenarnya kan coworking sering banget disambung-sambungkan dengan millennials atau startup gitu ya, tetapi kita bilang itu sebenarnya mitos. Jadi sebenarnya semua industri itu bisa banget pakai coworking ini sebagai platform. Jadi kita tadi saya ngobrol banyak dengan Mas Ari, tadi ngobrolnya tentang itu ya, bagaimana kita mengaktifasi ruang kerja bersama yang dinamakan coworking ini sebagai platform untuk lebih bisa menumbuhkan industri justru. Jadi kenapa coworking ini sangat dekat hubungannya dengan ekonomi kreatif, karena yaitu bukan cuma kreatifnya, bukan cuma community-nya, tapi ada aspek ekonominya. Mungkin saya cerita sedikit, mungkin kalau langsung ada pertanyaan tanya jawab juga nggak apa-apa, tapi mungkin saya cerita sedikit kenapa awalnya itu ada coworking Indonesia dan ada banyak teman-teman yang menggagas yuk bikin tempat seperti ini, coworking space seperti bisnis. Jadi coworking itu banyak sekali sebenarnya engaging bisnis kan, entah entrepreneur, creative talent, UMKM atau startup gitu. Nah, sehingga orang datang ke sana membawa pekerjaannya sendiri-sendiri, tetapi sudah dengan mindset mau ketemu orang lain yang mungkin relevan untuk bisnis saya. Kita selalu bilang kalau dunia itu kecil. Saya selalu bilang kalau dunia itu tidak kecil. Network kita aja yang kita sebenarnya itu terperangkap di network bubble kita sendiri.
Jadi coworking itu sebenarnya membantu kita untuk menembus bubble network orang lain yang tadinya kita susah sekali nih masuknya. Tetapi ketika kita ada di tempat seperti ini, kok tiba-tiba saya ketemu Bu Monica ya, terus Bu Monica punya kenalan sama Pak Ari ya, terus abis itu saya ngobrol-ngobrol jadi kita bikin sesuatu sama-sama. Nah, kita bilangnya itu mengakselerasi serendipity. Jadi serendipity itu adalah kebetulan-kebetulan yang menguntungkan, yang bisa terjadi di mana aja. Kita lagi kondangan juga ketemu adiknya siapa gitu ya bisa gitu. Cuma probability-nya, ini kan anak psikologi semua nih, banyak yang juga anak psikologi gitu ya. Jadi kita main statistik dan probability-nya lebih kecil gitu. Kalau di coworking karena memang sudah datang dengan mindset tersebut, probability-nya lebih besar. Kalau dari pihak coworking Indonesia, kami selalu mencermatinya itu adalah community based coworking, karena coworking itu perspektifnya juga banyak. Kalau kita mungkin rata-rata tinggal di Jakarta, itu perspektifnya itu mungkin lebih ke properti atau pemakaian ruang kerja yang misalnya lebih efektif gitu ya, dan juga lebih fleksibel. Tetapi kalau misalnya untuk kota-kota lain, secara properti ini nggak bisa gitu loh. Sebentar. Nah, sesudah itu kita ini sebenarnya mengengage community based coworking lebih banyak lewat program. Kenapa lewat program? Karena itu sesuatu yang bisa diukur dan kita bisa tahu kesuksesan audiens kita atau komunitas kita itu seperti apa. Jadi saya sebenarnya juga ingin tahu lebih banyak nanti ruang kerja terbuka atau coworking dari LPTUI ini kira-kira mau engage komunitas seperti apa, audiensnya seperti apa, dan itu bisa diorkestrasi seperti apa melalui program-program yang akan dilakukan oleh pengelola. Mohon maaf kalau saya nyerocos, jadi kalau ngomongin coworking, kalau misalnya apakah ini juga masuk akal atau tidak, atau terlalu banyak memakai jargon-jargon yang mungkin teman-teman belum pernah dengar, kita kebiasaan gitu kan ya kalau dari industri tertentu lalu nyerocosnya dengan jargon-jargon yang biasa kita pakai. Tapi mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, baik. Ya, teman-teman, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan apa aja ya. Oh, ini Bu Fei kebetulan dari Pak Ari sendiri nih yang bertanya juga ya. Mohon bisa diberikan tips kepada kami bagaimana mengelola common working space supaya optimal nih Bu Fei. Kalau boleh saya tahu pengelolanya nanti apakah dari teman-teman LPTUI sendiri? Betul, Bu Fei. Oke. Dan kira-kira ketika mengelolanya itu nanti apakah ini berbasis sebagai jadi teman LPT sendiri. Lalu apakah ini sebagai unit bisnis atau memang sebagai giving back ke komunitasnya LPTUI? Nah, jadi lebih tempat kerja dan tempat bekerja ya. Tempat bekerja, tetapi misalnya ada orang dan tidak terbuka untuk ini lebih yang kedua. Karena kami komunitasnya banyak konsultan Oke, dan komunitas ini fluid ya, jadi tidak ada membership. Jadi strukturnya itu lebih cair kan? Sementara belum buka untuk psikolog praktek di Trump ya. Nah. Di saya ya. Mas Ari agak putus-putus, apakah di saya saja atau memang Mas Ari agak putus-putus ya? Iya, kelihatannya agak putus-putus Bu Fei, tapi soalnya mungkin tadi yang Pak Vicky lancar. Oh baik. Jadi mungkin tadi yang disampaikan Pak Ari, ini ada coworking space kami, ini ada tempat kerja dari teman-teman LPTUI, tapi sekaligus terbuka untuk mitra-mitra yang biasa bekerja sama dengan LPTUI, Bu Fei. Mitra-mitra psikolog. Ya, tetapi bukannya unit bisnis ya, jadi tidak membayar maksudnya membership atau menjadi suatu Oke, cool. Jadi
biasanya ketika seperti itu kita tetap harus mengukur, karena ini kan investasi ya dari LPTUI. Nah, ROI-nya, return of investment-nya itu seperti apa? Kalau memang ini bukan menjadi unit bisnis, tetap harus ada sesuatu yang diukur kalau menurut saya. Impact-nya misalnya, apakah engagement komunitas itu bertambah, apakah jumlah program itu bertambah, apakah jumlah research atau jumlah movement itu bertambah. Nah, ini yang sebenarnya bisa, kan tadi juga tempat berkegiatan atau program ya. Nah, program itu harus dibikin roadmap-nya, sehingga kita juga bisa tahu dalam setahun ini sama LPTUI dengan investasi seperti ini bisa menghasilkan seperti apa. Nah, jadi tentunya ada kuota-kuota terserah. Jadi misalnya kami juga yang berbasis bisnis pun, berbasis profit pun, kami mengalokasikan kuota tertentu untuk komunitas-komunitas yang kami dukung. Jadi kalau saya I'm so big on contracts gitu ya. Apapun yang gratis pun atau apa, value tetap harus ditulis gitu kalau menurut saya. Jadi misalnya, oke, komunitas ini kita on board ke coworking ini bisa memakai fasilitas tertentu, tetapi dia harus membuat kegiatan 1 tahun misalnya beberapa kali. Kenapa kegiatan itu penting? Karena itu yang magnet, itu yang menjadi gula untuk semut-semut itu datang. Kegiatan itu sebenarnya mengumpulkan orang-orang dengan interest atau dengan skill atau dengan minat yang sama, sehingga benturan-benturan yang tadi saya bilang itu lebih mungkin terjadi. Gitu. Tetap fluid sebenarnya, tetap cair, bukan yang kayak oke, ada event ini berapa nih kehubungan yang terjadi, kita nggak tahu sampai segitunya. Tetapi ketika nanti kita survei misalnya ya, setelah 1 tahun, setelah 1,5 tahun, biasanya mulai baru kelihatan tuh 1,5 tahun sampai 3 tahun sih hasil-hasil seperti itu. Emang tidak instan investment seperti ini. Dan kita itu kalau di komunitas, bisnis berbasis komunitas, menurut saya lingkarannya itu selalu ada 3. Lingkaran inti pertama itu adalah pengelola. Ya jelas teman-teman LPTUI atau orang yang memang setiap hari bekerja mengurusi tempat ini misalnya, itu pengelola. Lingkaran kedua adalah komunitas yang aktif, yang sebenarnya aku mau bikin ini dong, aku mau bikin workshop dong, si ini aja nih jadi kita bikin sesuatu yang aktif gitu loh, dan dia yang juga ikut bisa onboarding orang. Tapi biasanya ini tipis si lingkaran kedua ini. Yang gendut itu biasa lingkaran ketiga, orang-orang yang audience, yang tanpa komitmen. Kalau ada aku datang ya aku datang, kalau aku nggak ada waktu ya aku nggak datang gitu. Enak kan ya audience gitu, bukan dia yang ngurusin, bukan yang punya komitmen gitu kan. Nah, tugas kita bagaimana kita membuat lingkaran 2 ini lebih gemuk sebenarnya. Jadi dari orang-orang yang mungkin punya potensi di lingkaran ketiga kita tarik masuk gitu. Namanya itu kalau bukan kita yang mengurusi, tapi kita tuh tugasnya nyundul. We always say nudging gitu ya, nudge gitu. Disenggol dikit dia jadi kebentur, terus jadi keikat gitu kan. Sundul sana sundul sini. Jadi tugasnya kita tuh mengorkestrasi dan membuat suatu struktur yang mungkin tidak kelihatan, terlihatnya masih abstrak, tetapi ketika masuk ke ekosistem LPTUI ini, tiba-tiba dia jadi aktif, dia jadi terhubung, dan ini nanti tetap harus diukur apa yang tercipta dari banyaknya interaksi di program-program ini, seperti itu. Oke, baik, Bu Fe, menarik sekali ya tadi. Jadi walaupun kita bukan profit oriented, tapi Terima perlu kasih ada ini. Mbak Fe. Ya Mas Ari, ya walaupun bukan profit oriented, tetap menurut saya semua inisiatif itu tetap harus diukur. Baik, iya. Seru banget. Jadi mungkin kalau kami secara internal di LPT, berarti dengan adanya Common Space ini kita harus bisa mengukur apakah project-project kita meningkat, productivity kita meningkat. Ya. Oke. Baik, thank you banget nih Bu Fe sharingnya. Sama-sama Mas Ari. Luar biasa. Oke, nggak terasa nih waktunya, ternyata sudah lebih dari jam 4:30 nih Mbak Aul. Jadi kita boleh dong mulai tanya nih pengalaman dari narasumber kita berikutnya, ada Mbak Indah. Nah, by the way Mbak Aul nih, Mbak Indah reunian juga nih di sini, karena Mbak Indah ini alumni Angkatan 99.
Halo. Dari psikologi juga nih. Baiklah, salam kenal. Iya, Silakan terima Mbak kasih. Indah. Ya, terima kasih Mbak Vivi sebelumnya buat undangannya. Kayak Mbak Vivi bilang senang banget bisa kembali berhubungan lagi dengan psikologi UI. Terus senang juga lihat kayak kantor barunya nih lebih kekinian gitu ya. Terus warnanya juga representing psikologi UI banget, biru kuning, cerah gitu. Semoga secara psikologis jadi lebih semangat gitu ya. Amin. Iya, Mbak Vivi hari ini undang saya untuk sharing mengenai gimana sih rasanya kerja di common space setelah sebelumnya biasanya kerja di perusahaan yang lebih konvensional gitu kali ya. Environment kerjanya. Kemarin sebenarnya saya udah kasih video ke Mbak Vivi, itu mau dikasih lihat dulu? Oh, boleh teman-teman kita akan lihat dulu ya gambaran video working common areanya Tanihub, Ya, tempat jadi- Mbak Indah bekerja sekarang nih ya. Iya, saya sekarang kerja di Tanihub. Kebetulan kita kantornya ada di gedung Cohive 101, di mana Cohive itu memang coworking gitu. Jadi ya kita bisa lihat dulu videonya seperti apa kantor Tanihub. Oke. Anda masih bersama kami di Start. Setelah tadi kita mengunjungi kantor Google Indonesia dan Tokopedia, saya akan ajak Anda untuk melihat kantor startup di bidang pertanian, Tanihub. Pertama masuk, ya seperti biasa, seperti dua kantor sebelumnya yang meminta Anda untuk memasukkan informasi ke dalam sistem pendataan mereka. Nah, yang menarik di sini, semua tamu maupun karyawan harus mencopot alas kaki. Halo. Hai, Ola. Mas Ola. Erik. Mas, ini kenapa kita harus copot sendal, copot sepatu? Langsung ditanya ya. Habis kayak lucu juga, aku baru pernah main ke kantor dan kayak harus copot alas kaki. Filosofinya gini, kita kan bergerak di bidang pertanian. Oke. Namanya bertani itu Gak ada yang pakai sepatu ya? nggak ada pakai sepatu kalau betul. Nah, begitu masuk di tengah ruangan langsung terlihat tempat makan terbuka dan ada mini kitchen. Di sini disediakan buah-buahan hasil petani yang dikelola langsung oleh Tanihub. Seger-seger. Oke, jadi kalau misalnya di Tanihub itu ya karena memang agriculture ya, Betul. jadi pasti free flow ya kalau di sini buah-buahan. Kalau pesan lain mungkin dengan Kopi, kopi, ya teh, kan? atau snack. Snack kita buah. Buah, buah pemirsa. Selalu terisi tiap hari. Selalu terisi, fresh. selalu fresh. Dan ini produk dari petani kita. Mas, namanya lucu ya, ada manggis. Ini ruangan legal team sebenarnya. Kita kasih nama manggis. Kenapa manggis? Tebak-tebak buah manggis. Oh. Kenapa? Rahasia kan? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Legal. Legal. Semangka. Semangka. People team. Semangat kakak. Semangat gitu. kakak. Bukan. Dan pelepas dahaga. Oh, pelepas Jadi, dahaga. Ini ruangan saya dan HR ya? HR ya, betul. People team. Kita nyebutnya people and culture di sini. People and culture. Betul. Oke. Jadi memang semangka sebagai pelepas dahaga. Pelepas dahaga. Jadi setiap ini ada filosofinya ya. Kayak Ada tadi misalnya filosofinya. di depan manggis legal team, Tebak-tebak buah manggis. tebak-tebak buah manggis. Rahasia, karena Rahasia. sifatnya legal tuh rahasia kan, confidential. Oke, Srikaya. Oh, Srikaya. buah kaya ya. Buah kaya. Duit di sini semua. Duit soalnya. di sini. Oke, jadi semua masing-masing ada filosofinya di Betul. sini. Menarik juga ya. Dan kita ada ruang-ruang meeting terbuka seperti ini juga banyak. Oke, pas kayak lebih open space ya di sini ya. Oke. Boleh kita sambil jalan ya, Mas ya? Oke. Nah, ini juga masih open space. Ini open space kita juga untuk meeting terbuka, buat town hall, terus ya untuk ngumpulin orang banyak lah meeting. Oke. Ini kita nyebutnya namanya teras sharing. Teras sharing. Teras sharing. Oke. Teras sharing, kenapa kami teras sharing? Karena ini bentuknya kayak teras sharing Betul ya. sekali. Berundak-undak gitu. Berundak-undak. Oke. Saya diperkenalkan dengan Astri, Vice President Corporate Service dari Tanihub. Dan saya berkesempatan untuk ngobrol sedikit nih tentang lingkungan kerja yang ada di kantor startup ini. Kan kayak kantornya memang open space banget. Betul. Yang kayak gini tuh sebenarnya mengganggu work environment-nya nggak sih? Kerjanya tuh terganggu nggak? Mengganggu konsentrasi atau enggak? Konsentrasinya tuh kayak buyar nggak kira-kira gitu? Jadi gini, kalau tadi udah dilihat ada beberapa part yang memang tetap di dalam ruangan gitu ya, karena mereka itu dealing sama confidential data biasanya. Kayak ada legal, finance, HR ya kan? Betul. Mereka semua tuh kayak hari-harinya tuh main sama
data yang memang nggak boleh dilihat sama orang lain lah gitu ya, bisa kita bilang. Untuk teman-teman yang ada di luar sini, yang di common area kita sebut gitu, itu memang justru kita buat di open space kayak gini sama sekali nggak ada pembatas supaya mereka gampang untuk kolaborasi, gampang buat koordinasi. Kadang-kadang kita bisa bilang decision tuh kayak bisa diambil dengan cepat gitu loh, tanpa harus kayak formal-formal kita undang meeting. Mereka bisa datang anytime, ketemu sama siapapun, nanya apapun cepat gitu. Open space ataupun ruang terbuka yang menjadi ciri khas di setiap kantor startup yang saya datangi ini justru dirasa Astri mempercepat kerja mereka loh. Tanpa sekat dan alur yang formal, para karyawan justru bisa berkolaborasi dengan maksimal dan tentunya lebih produktif. Baik, jadi itu tadi gambaran mengenai co-working space ya di Tanihub. Oke, Mbak Indah. Iya, jadi sebelumnya saya memang bekerja di perusahaan yang konvensional gitu ya. Sebelumnya di perusahaan engineering di mana masing-masing karyawan punya satu kubikel sendiri. Dan kebetulan pas banget sebelum saya keluar dari perusahaan itu, kantornya justru baru renovasi nih, baru renovasi kantor. Dan si direkturnya justru mau tim salesnya yang walaupun mereka hampir jarang ada di kantor, tetap mempunyai meja. Efeknya jadi adalah kita perlu banyak space untuk menempatkan kubikel para tim sales, padahal sebenarnya mereka nggak ada di kantor gitu. Jadi personally, I think it's a waste of resources sebenarnya gitu kan. Tapi direkturnya mungkin ya karena culture-nya beda ya gitu. Nah, ketika pindah ke Tanihub itu untungnya sudah di brief sampai even waktu pertama kali mau interview kan sempat nanya sama temen yang udah di sana, gue pakai baju apa ya buat interview gitu. Karena bingung nih pakai sepatu apa kayak gitu kan. Terus dia nunjukin di sini nggak pakai sepatu, jadi lo pakai sepatu bagus sudah percuma dilepas kok nanti gitu. Oke gitu kan. Terus jadi emang jadi dari awal kan udah tahu gitu, udah sempat lihat, oh ternyata kayak gini ya, seru juga gitu, kantornya bagus, instagramable gitu, kayak gitu. Terus awalnya aku memang duduk di dalam ruang people and culture yang tadi itu ruang semangka, tapi kemudian karena ada perpindahan role, akhirnya duduk di common space gitu. Dan memang yang aku rasakan sekarang sih nggak ngaruh gitu, justru di luar ruangan itu tuh sangat dinamis gitu ya, dan informasi itu banyak banget tersedia di situ, dan jadi emang tidak ada informasi yang ditutup-tutupi gitu. Jadi kalau kita ngobrol di meja komersial, mungkin meja sebelah mejanya tim sourcing itu juga dengar gitu kita ngobrolin apa, dan itu semuanya connected karena apa yang kita omongin ya mereka juga harus tahu dan mereka harus respons dengan cepat. Terus kayak mau setup meeting segala macam itu nggak perlu kayak formal-formal. Jadi begitu, lo bisanya jam berapa? Ya udah yuk langsung ketemuan gitu. Tapi video tadi itu juga kan dibuatnya pas banget sebelum pandemi nih. Ketika pandemi mulai, kita fully work from home itu sampai Lebaran kira-kira. Tapi sekarang udah mulai work from office lagi, walaupun kapasitasnya jadi harus setengah kan dari kapasitas total gitu. Jadi masing-masing tim mengatur pola kerja timnya, jadwal kerja timnya di kantor gitu. Terus dan alhamdulillahnya Tanihub itu walaupun lagi pandemi, rekrutmennya jalan terus. Jadi tim kita growing sangat besar gitu ya. Sampai sebenarnya kantor itu udah nggak cukup lagi sih sebenarnya buat kita semua gitu di HQ gitu. Jadi akhirnya sekarang kita kerja beneran literally di mana aja, bisa di teras sharing itu tadi, gitu. Atau karena di gedung Cohive ada lantai 3, itu yang kayak recreation room-nya, yang beneran ada kayak mesin pinball, ada meja biliar gitu-gitu. Ya, Mbak ya? Yes, betul. Kita juga bisa kerja di situ, gitu. Jadi dan nggak dicariin, yang penting kerjaan selesai gitu kan. Terus karena aku lihat juga di kantor aku yang dulu, kita punya pantry yang gede banget. Yang bentukannya tuh hampir kayak kantin dan lucu. Tapi kalau meeting di pantry ini di jam kerja, duduk-duduk di pantry itu disamperin sama bosnya, ditanya, kamu kenapa duduk di sini, kenapa nggak kerja gitu kan. Padahal lagi ya meeting kan gitu nggak ya. apa-apa gitu ya ngobrol di pantry sebenarnya gitu.
Sebenarnya sih kayak gitu. Terus apa lagi ya? Itu aja. Terus karena pandemi dan common space itu kan bisa didudukin sama siapa aja, dari mana aja, kita sih paling ekstranya adalah menyiapkan disinfektan spray di semua meja. Itu pasti ada. Terus kita bikin rules, pokoknya lo datang, lo mau duduk, lo spray, lo selesai pakai meja itu, lo spray lagi. Jadi datang bersih, meninggalkan meja itu juga bersih gitu. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Oke, menarik banget ya pengalamannya, benar-benar sesuai sih dengan lingkup pekerjaannya tuh yang dinamis dan cepat banget. Jadi tempat yang seperti itu cocok untuk koordinasi secara cepat kalau misalnya ada meeting atau ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan antar unit kerja gitu ya Mbak ya. Betul. Gitu. Mungkin menariknya mengenai di masa pandemi ini nih, tadi kan kalau misalnya kita lihat di videonya ya, di situ tuh deket gitu ya jaraknya. Nah, Iya, pengaturannya itu memang. sendiri di ketika pandemi ini gimana tuh pengaturan duduknya? Jadi pertama masing-masing tim kan setiap manajernya itu diwajibkan untuk mengatur timnya nih. Jadi timnya nggak boleh 100% ada di kantor semua. Dibikin jadwal gitu ya. Terus ruang meeting kan juga dibatasi tuh kapasitasnya jadi setengahnya, betul. seperti itu. Terus tetap sih kalau duduk, jadi kita di mejanya udah dikasih tanda-tanda silang tuh. Jadi emang nggak boleh sebelahan atau nggak boleh berhadapan. Kayak ada gitu jarak sih. satu meja gitu Betul. ya di antara tiap orang. Oh, terus yang saya notice lagi ya, biasanya di perusahaan itu banyak sekali lemari-lemari file. Kalau di Tanihub tuh hampir nggak ada. Even di ruang finance itu nggak ada sih sebenarnya. Jadi kayak semuanya paperless. Apalagi udah pandemi gini, kita kayak bikin semua klaim itu kayak yang digital, ditaruh di cloud gitu kan. Yang ada lemari file itu pastinya cuma ada di ruang legal dan ada berangkas untuk simpen dokumen-dokumen perjanjian legal-legal yang lain. Itu aja sih sebenarnya. Gitu. Dan untuk penggunaan ruangannya juga, jadi misalnya ada ruangan presiden dan CEO yang dekorasinya cukup bagus gitu ya, tapi siapa aja tuh boleh pakai sih kalau izin. Misalnya ada kayak gini nih, saya misalnya diundang untuk berbicara gitu ya. Kemudian kayak perlu background yang agak bagus, terus dan ruangan yang bisa ditutup gitu ya. Bisa minta izin, aku boleh nggak pakai ruangannya? Boleh gitu, jadi pakai. Terus tadi kita lihat juga ada muralnya, terus ada. Jadi kelebihannya adalah karena kantornya sudah cukup bagus, kita kan juga suka banyak tuh kegiatan apa sih kayak talk show yang akhirnya nggak perlu sewa tempat. Langsung aja di situ ya. ya, Karena udah ada spot-spot yang oke gitu buat dijadiin tempat talk show gitu. Iya, kalau kata anak sekarang tuh aesthetic gitu tempatnya, jadi nggak perlu cari tempat di luar lainnya. Iya. Oke. Menarik juga ya, iya berarti dengan sistem atau tempat kerja yang common space gitu, memang orang-orangnya juga dituntut mengerjakan sesuatunya paperless gitu ya Mbak ya. Iya benar. Dan menggunakan apa ya, sistem yang digital yang sekarang lebih digunakan untuk bisa bekerja secara cepat juga. Memang kedua hal tersebut tuh saling berhubungan gitu ya. Oke, kemudian perbedaan signifikannya ada nggak sih Mbak antara tadi pengalaman Mbak Indah sebelumnya yang bekerja di cubicle, kemudian pindah ke common space nih waktu pertama kali di Tanihub gitu, apa yang Mbak Indah tuh adaptasinya bagaimana sih di kedua tempat tersebut? Sebenarnya sih awalnya adaptasinya tuh aku nggak terlalu jomplang karena dari tempat kerja sebelumnya aku masih duduk di ruangan dulu nih, punya meja sendiri dulu, tapi terus akhirnya aku baru keluar dari ruangan. Keluar dari ruangan itu juga sebenarnya karena kebutuhan sendiri, I need to be there gitu, aku harus berada di tengah-tengah situ karena aku perlu koordinasi sana sini gitu sih, sebenarnya kayak gitu sih. Jadi karena harus cepet segala macam, kayaknya memang butuh kayak gitu. Oke, jadi memang ada sistem kerjanya sendiri yang kayaknya lebih enak tuh kalau ada di luar gitu ya. Justru Mbak Indah sendiri mencari ini tempat yang gimana supaya bisa koordinasi dengan cepat dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan nih di chat. Oh iya betul sekali, ada pertanyaan dari Mas Ari Ahmadi nih untuk Mbak Indah. Mbak Indah, kalau kerja di Tera Sharing itu kan lesehan, pegel nggak sih kalau kerja atau diskusi?
Dan Hai Ari, aku ingat Ari kayaknya satu angkatan di bawah aku, satu atau dua angkatan di bawah aku gitu. Iya, satu angkatan di bawah. Satu jadi angkatan tempat ya Ari, reuni apa memang kabar, ya. Ari? Jadi Iya. Iya, jadi biasanya kita kalau di teras sharing itu adalah teras sharing. Sebenarnya teras sharingnya ini nulisnya adalah teras sharing sharing. ya. Iya, Oke. teras sharing. Jadi itu memang tempat buat meeting sih, sebenarnya meeting yang jumlah orangnya lebih besar gitu. Jadi dan nggak terlalu confidential. Jadi diskusi seperti itu. Pegel, iya sih kalau harus buka laptop, tapi karena di sana juga sediakan meja-meja yang pendek nih, kayak meja kalau kita lagi makan di tempat lesehan, Oke, kan ada meja mejanya jadi kayak gitu. ya, Terus bedanya ya. ada bean bags juga, jadi diskusinya bisa sambil agak rebah-rebahan gitu. Tapi kalau emang mau kerja yang kayak harus di laptop dan bekerja di laptop itu kan ada meja yang tersedia, atau ke pantry aja, karena di pantry juga ada apa sih yang kayak meja makan gitu loh, jadi lebih enak kerjanya gitu. Kalau di teras sharing biasanya lebih banyak buat diskusi dulu gitu. Oke, untuk meeting-meetingnya di situ gitu ya, tapi ketika ngerjain proyeknya mungkin akan balik lagi ke meja gitu ya. Iya. Oke, nah ini ada lanjutannya juga nih pertanyaan dari Mas Ari. Pertanyaan lebih luasnya, tetap perlu memperhatikan aspek ergonomis nggak kalau bekerja di common space gitu? Oke, aspek ergonomis, iya, karena kalau secara kursinya dan mejanya sih tetap standar sebenarnya. Tempat yang kayak buat diskusi-diskusinya itu ya emang nggak ada tempat duduk sih, biasanya paling beanbags gitu, atau kita duduk lesehan atau di sofa. Jadi harusnya emang bukan tempat yang kerja seharian dari pagi sampai sore di situ ya. Gitu. Jadi kantor yang kayak gini tuh menurut aku unsur rekreasinya tuh banyak gitu. Jadi untuk menghilangkan kebosanan aja sih sebenarnya, kalau lagi bosan kerja di meja gitu mungkin bisa ngobrolnya di situ yuk gitu, sambil ngopi, sambil duduk bersila kayak gitu loh. Jadi kalau kita relax mungkin kayak karena jadinya apa sih, kayak barrier atau keengganan kita untuk mengemukakan pendapat pas lagi meeting itu kan kayaknya turun juga ya kalau relax gitu environment-nya gitu. Jadi misalnya meetingnya sama bos tapi settingannya di tempat yang kayak gitu tuh jadi lebih relax sih menurut aku. Jadi ya kayak ngobrol sama temen aja gitu misalnya. Kayak gitu. Jadi dari bos-bosnya sendiri juga ya harus menetapkan standarnya tuh kayak gitu. Jadi jangan yang tempat kerjanya udah kayak gitu tapi masih formal gitu, yang kayak mau ketemu harus bikin janji dulu atau apa, kayaknya udah nggak bisa ya kalau kayak gitu. Yang mereka harus mingle juga. Jadi bos aku tuh biasanya mingle keliling, ngelihat kita lagi bergerombol sedikit tuh biasanya dia nimbrung, lagi ngobrolin apa sih, pengen tahu dong, pengen ikutan discuss gitu, kayak gitu. Jadi itu juga tempat juga ngaruh gitu ya ke culture antara atasan dan bawahannya seperti apa gitu ya, budaya di sananya terutama terkait pekerjaannya. Nah Mbak Indah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Andi. Mungkin teman-teman yang lain yang kalau mau bertanya tadi ke Mas Awan atau Mas Genta atau Mbak Faye juga silahkan tulis saja di kolom komentar. Ini saya coba bacain untuk pertanyaan ke Mbak Indah ya. Perlu nggak sih dibuatkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di coworking tersebut gitu? Kayak batasan-batasannya gitu. Oke. Dalam bekerja Jadi di common space. Ya, silakan. Ya, jadi prinsip utama adalah tempatnya harus selalu bersih. Jadi walaupun kita sambil ngemil, sambil ngopi, sambil makan, harus dibersihin. Jadi tanggung jawab sendiri gitu ya, jangan ninggalin kotoran di situ. Terus sama tadi karena lagi pandemi, jadi spray itu selalu spray desinfektan. Dan nggak boleh terlalu bergerombol sih tetap, walaupun itu, tapi harus agak jaga jarak maksudnya. Kayak gitu. Kalau untuk tools yang gitu ya, yes benar. Di luar itu sih Pak, sebenarnya yang penting kan harus menjaga kenyamanan bersama aja. Kalau kita pakainya nyaman, yang lain juga perlu kenyamanan itu. Jadi dijaga bareng-bareng aja sih sebenarnya. Gitu. Yang nggak boleh mungkin nggak boleh tidur ya.
Walaupun disediakan bean bag, jangan tidur. Jangan Kalau tiba-tiba di kalau jam buat kerja tidur kita kebetulan ada ruangannya gitu. ada tempat tidur buat istirahat sih kalau mau tidur gitu. Oke. Gitu. Rebutan nggak ya mau pakai tempat istirahat tidurnya? Enggak sih sebenarnya. karena si tim people-nya tuh selalu ini Mbak jalan-jalan gitu ngecek gitu. Kalau ada yang tiduran juga ditanya sih, lo nggak ngapa-ngapain gitu. Oke, Mbak, sebenarnya aku penasaran juga sih mengenai konsep common space atau coworking space yang dijalani di Tani Hub ini. Tadi kan mungkin ada ruang-ruang untuk tidur, untuk main game dan segala macam. Adanya ruang itu tuh sebenarnya seberapa bisa ada nggak sih kemungkinan bahwa itu malah meningkatkan ketidakproduktivitasan karyawannya. Jadi kayak disediain ini ya udah gue main aja nih atau tidur aja nih. Itu gimana tuh, Mbak Indah? Kayaknya enggak ya, karena kan kerjaannya banyak dan manajernya pasti nanya sih, udah selesai belum. Jadi mau quick nap, it's okay gitu kali ya, habis makan siang. Atau penat gitu, sore-sore mau merem sebentar silakan, tapi ya yang benar aja sih kerjanya. Pasti karena pasti ditanya gitu kerjanya sudah selesai atau belum atau apa, dan mungkin justru kayak bebas tapi bertanggung jawab gitu ya, karena semuanya kayak gitu gak yang kebablasan juga sih selama ini. Dan kalau tadi Mbak Indah bilang berarti yang nggak ada waktu juga gitu mungkin ya untuk main-main karena kerjaannya sendiri udah cukup banyak gitu untuk diselesaikan. Dan itu jadinya sesi refreshing ketika penat dari pekerjaan, tapi nggak juga yang langsung meninggalkan tanggung jawabnya dari pekerjaannya yang udah dikasih ke dia gitu ya. Iya. Oke, baik. Dari teman-teman ada lagi kah pertanyaan atau mungkin Mbak Vivi nih ada pertanyaan? Ya, kebetulan ada pertanyaan sih. Penasarannya gini. Jadi Mbak Indah, kalau konsepnya seperti itu ya, rata-rata nih teman-teman yang bekerja itu hobi ngelembur atau tetap memprioritaskan pulang tenggo? Kita tuh tetap kantor jam 7 lampu udah mati. Oh, oke. AC lampu udah mati. Tim Sebelum finance, pandemi pun begitu? Iya, jadi apa sih? Tapi ada, maksudnya dulu tuh kayak tim legal misalnya itu masih sih mereka bisa sampai jam 10 gitu kan, karena kan kalau di startup itu banyak fundraising tuh, proses fundraising memang panjang gitu kan. Jadi biasanya bisa request, tapi kalau sekarang ini kayak, soalnya kemarin aku lihat ada teman finance posting dia udah gelap-gelapan gitu, tapi tetap kerja sih. Nggak di-encourage sih, maksudnya kayak kerja terlalu lama di kantor karena ya bisa kerja di mana aja sih Mbak Vivi, basically. Mau pulang dulu ke rumah terus lanjut kerja tapi ya honestly sih kita nggak pernah berhenti kerja ya, Sabtu Minggu kita juga kerja Mbak Vi. Ya itu jadi kurang lebih sama teman-teman gitu di LPT ya. Iya kan, dengan work from home ini totally ya gitu, work from home memang. Jadi ya bisa di mana aja sih sebenarnya. Oke, menarik banget Mbak Aul ya. Jadi memang kan kalau misalnya konsepnya work-life balance, belakangan ini tuh sudah bergeser. Jadi orang tuh sekarang bukan work-life balance lagi yang dicari, tapi work-life integration. Makanya semakin banyak tempat-tempat kerja tuh yang kayak gini ya, coworking space. Ada area rekreasinya, bisa olahraga juga, karena konsepnya lebih ke work-life integration belakangan ini. Iya. Oke. Jadi basically kalau kita dituntut untuk kerja lebih banyak, mungkin harus di provide juga. Maksudnya misalnya buat olahraga gitu ya, daripada kayak harus pulang dulu nih dari kantor untuk bisa olahraga, mendingan di sela waktu kerja mungkin 2 jam olahraga dulu gitu, terus kerja lagi. Mungkin kayak gitu. Iya. Insya Allah nanti juga konsepnya di LPT akan seperti itu juga kan ya Pak Ari? Bisa sambil olahraga. Oke. Iya, ada satu lagi. Ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Gita. Dari pengalaman Mbak Indah yang udah pernah di cubicle dan common space, mana sih kira-kira yang lebih efisien dan berkualitas nih Mbak untuk pekerjaannya? Oke.
Aku sih sebenarnya lebih suka aku tipe orang yang bisa kerja di mana aja sih sebenarnya. Tapi dengan common space itu lebih berkualitas menurut aku dalam hal sebenarnya relasi dengan atasan. Karena di Tani Hub yang duduk di dalam ruangan itu beneran cuma presiden, CEO, ada satu director dan tim legal dan tim finance. VP, director di luar departemen-departemen itu tetap duduk bersama-sama di common space. Jadi beneran nggak kelihatan levelnya gitu. Jadi semuanya sama gitu ya. Yang kadang directornya duduk di sebelah admin kayak gitu, that's okay gitu, dan kayak ngobrolnya jadi lancar segala macam, nggak ada yang segan, nggak ada yang ditutup-tutupin kayak gitu sih sebenarnya, lebih kayak gitu, diskusi juga jalan. Dan dulu tuh aku kalau di kantor sebelumnya yang kalau ada bos biasanya ruangannya hening gitu ya, area kerjanya hening gitu, terus nggak ada bosnya berisik gitu. Kalau ini nggak, tetap berisik. Jadi mungkin bosnya yang paling berisik ya Mbak Indah? Iya mungkin, iya, dia suka memicu kericuhan. Oke, baik. Nah, ini udah jam 5 juga nih ya teman-teman semua. Nanti jangan sampai mulai ada japri-japri gitu ya. Ada kericuhan. Ada kericuhan di samping-samping. Thank you banget Mbak Indah sharingnya. Ini insya Allah sangat bermanfaat buat kami. Juga terima kasih Mas Genta, Mas Awan yang udah bikin Common Space UI, LPT UI jadi keren banget gitu ya. Kita udah looking forward nih, udah nunggu-nunggu banget untuk bisa segera nyobain ya kerja dari Common Space. Ya, dan insya Allah apa yang di-sharingkan sore ini bisa menjadi masukan buat kita ya teman-teman. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Supaya kita lebih prepare untuk kerja di coworking space. Dan juga untuk Ibu Fei Wongso, thank you banget sharingnya. Dan sharingnya Bu Fei ini mengingatkan ya, bahwa kita kerja di common space, there's a amount of investment di sana gitu ya. Dan kita perlu juga gitu, menunjukkan bahwa it's worth it, karena produktivitas kita meningkat. Di produktivitas meningkat, kita juga harusnya lebih happy juga ya teman-teman. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih sekali Bu Fei, Mas Genta, Mas Awan, Mbak Indah for sharingnya. Ya, sama-sama. Okay. Terima kasih juga. Terima kasih kembali. Iya, terima kasih. Ini ada yang sharing-sharing ya, katanya pengen segera nih WFO ya. Nah, Mas Ovi itu yang di Jambi ya, WFH pasti pengen cepat balik ke Jakarta ya. Oke, baik. Mungkin saya lagi rapat sebenarnya. Sharing sore ini kami cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dari Pak Ari mungkin ada pesan-pesan nih Pak sebelum kita pindah. Ada, saya cuman ya. Tapi terima kasih Mbak Fei, Mbak Indah, terima kasih Mas Genta, Mas Awan, aduh terima kasih, bagus banget, ininya banyak sekali insight-nya, dan saya rasa saya yakin bermanfaat buat kita semua yang hadir di sini ya. Jadi semakin semangat untuk membangun kolaborasi di tempat yang nyaman ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi di masa yang akan datang. Oke. Saya kembalikan ke Mbak Vivi. Oh ya, foto bersama dong. Itu ya, terima kasih Pak Ari. Sebelum kita tutup, yuk kita foto bareng dulu. Boleh teman-teman dibuka dulu kameranya. Kita akan foto bersama-sama. Foto dengan wajah sumringah penuh semangat ya, mau pindah tempat kerja ke depan. Dan kita juga menantikan teman-teman dari Lepsi ya, untuk kita segera bisa berkolaborasi bersama nih Bu Monica. Baik. Ya, ini. Oke, kita siap dengan boleh kasih jempol semuanya. Dengan senyum yang merekah ya. Oke, 1, 2, 3.
Oke, nah ini jadi kan udah sehat ya, sehat fisiknya. Ya, nah boleh dong kita sehat juga mentalnya ya. Kita kasih biasa, angkat kamera ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dan terakhir kita boleh kasih hati buat para narasumber kita ya yang sudah meluangkan waktu dan sharing dengan kita sore ini. Love ya buat Bu Fei, Mas Genta, Mas Awan dan Mbak Indah. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih semuanya dan boleh kita kasih tepukan buat narasumber kita, teman-teman semuanya ya. Baik, begitulah sesi sharing session kita sore ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan. Saya dan Mbak Aul izin pamit dan menutup pertemuan kita sore ini ya. Terima kasih sekali lagi. Bu Fei, Mas Genta, Mas Awan, Mbak Ina. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.